mendem itu kayak orang nggak sadar, Pak. Mungkin karena nikmatnya musik ya, Pak. Ya itu jadi nggak sadar, kayak kita lihat konser apalah, mungkin lihat konser apa itu kan bisa ikut joget. Mata terpejam, bibir komat kamit melafalkan doa kepada Sang Agung. Lelaki tua itu tampak kusyuk dan larut dalam energi alam yang ingin diserapnya melalui titik-titik prana sebagai jembatan penghubung manusia dengan semesta. Dua topeng kesayangan selalu menemaninya menjalani ritual mistik ini. Itulah potret Mbah Barjo Cakrawangsa, kasepuhan seni topeng lengger yang sangat masyhur dan legendaris di kota Wonosobo. Ritual sakral yang baru saja dilakukannya adalah bagian dari rangkaian pertunjukan seni topeng lengger bersama grup seni topeng lengger Retmo Asri Budoyo yang ia dirikan sejak 1990 silam. Terus menika pentas kula dados sesepuhe wonten ngajeng bilih nyekar wonten sarean ngrimat niki luhur sing wonten iki sampun teng griya mriki kae nglatih lari-lari. Kaitannya sama luhur, kula niku nek ajeng pentas kula sowan mrika riyin njenipun kalian eyange wonten mrika. Kula sekar, kula wangsul, kula pasangi unjukan wonten griya. Luhur menika saking mrika sampun nderek kula. Dados misalnya wonten mriki dusun mriki Mbah Kyai Hanggaderpa. Dusun mrika enten Mbah Kyai Terangpati Wonopati, enten Mbah Kyai Eyang Mursid. Menika sampun magen wonten niki gubuk mriki dados sampun nderek kula. Nek kula sampun mrika nggih sampun langsung nderek. Sudah 34 tahun Mbah Barjo bersama grup Asri Budoyo mengawal topeng lengger sebagai warisan budaya asli Wonosobo. Ia mengaku terinspirasi dari kakaknya yang menjadi juru kunci di makam Eyang Kyai Mursid di desa Monggor. Eyang Kyai Mursid pada masa hidupnya dikenal sebagai pelaku seni yang disegani. Dulu waktu itu saya itu jalan-jalan ke desa Monggor, Pak. Terus saya itu kok punya firasat, Pak. Jadi kakak saya itu di Monggor itu memegang juru kunci namanya Mbah Kyai Eyang Mursid. Terus akhirnya saya itu punya hasrat masuk makamnya Mbah Kyai Eyang Mursid. Sudah itu Mbah Kyai Eyang Mursid sampai datang ke sini dan memakai topeng gondang kelilan leluhur saya itu, Pak. Berarti Eyang Mursid itu masih getihnya saya, Pak, darahnya saya. Selama kurang lebih 35 tahun, Mbah Barjo tekun merawat seni topeng lengger dengan segala ritual yang menyertainya. Mbah Barjo mengaku membesarkan grupnya secara swadaya dari anggota yang kebanyakan adalah remaja dan kawula muda. Mereka melakukan pentas atau ngamen dari desa ke desa, dan hasilnya dipakai untuk memajukan grup kesenian Retmo Asri Budoyo. Anak-anak itu bilang, "Yo Mas, saiki beli gamelan saja, iuran berapa anak, iuran itu 10.000 dulu, Pak. Gamelan itu harganya 415.000. Sudah itu Retmo, atas nama Retmo Asri Budoyo itu dibentuk dengan disaksikan RT RW di Mulyasari Jaraksari. Mulai kita pentas itu 89, beli gamelan pentas itu 90, Pak. Ke Purworejo, Pak. Akhirnya sampai sekarang berdirilah Retmo Asri Budoyo. Sampai sekarang ini masih aktif dan sukses ini, Pak. Saya hampir 25 tahun. Dulu karena suka aja, cinta, udah
cinta apa mungkin dari nenek moyang ya Pak. Sedikit malu tapi demi kemajuan rombongan itu. Selama buat apa? Buat ugo rampe, contohnya pakaian dan kerusakan. Harapannya Mas Gatot apa? Agar memajukan rombongan dan mengajak teman-teman lebih dekat dengan kesenian. Tari topeng Lengger merupakan salah satu kesenian tari asal Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang hingga kini terus dilestarikan oleh generasi muda. Seperti kesenian tari lainnya, elemen utama dari penampilan topeng Lengger adalah gerakan tari para penampilnya. Namun, ada yang unik dari topeng Lengger, yakni perilaku para penari yang dirasuki roh gaib yang dipercaya hadir di arena pertunjukan. Ayo bangun negarane, wis goyang keberhimane, sekasiun kelajaran terang, yang gatakan malah selama kutipin yondo. Sulit dipercaya, tapi ini nyata. Eskalasi perubahan situasi dan perilaku para penari sangat terasa. Mula-mula mereka tampil tenang layaknya penari pada umumnya. Tapi lambat laun suasana berubah. Para penari seperti keluar dari diri mereka sendiri dan tampil sebagai wujud lain. Tergantung ruh apa yang merasuki raga mereka. Aksi mereka pun aneh dan sungguh di luar nalar. Mulai dari makan kembang, beling, hingga memakan pakan kuda. Janji sabar makelakon, sekasutan atene berbaliran besajaki. Bagi yang tidak memahami sejarah dan hakikat topeng Lengger, pertunjukan ini boleh jadi sangat menyeramkan. Sebaliknya, penonton yang paham akan seluk-beluk seni tari khas Wonosobo ini akan menikmati setiap perubahan yang terjadi di arena pertunjukan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, area pertunjukan topeng Lengger bisa berubah menjadi semacam medan spiritual supranatural. Sampai pada tingkat ini, bukan lagi penari yang mengalami transisi watak dan perilaku. Lebih dari itu, para penonton yang memiliki kepekaan batin pun akan mengalami hal yang sama. Situasi ini akan sulit ditelaah nalar, karena mereka diyakini telah dikuasai oleh kekuatan di luar nalar yang mereka sendiri sulit untuk mengendalikannya. Mendem itu kayak orang nggak sadar Pak. Mungkin karena nikmatnya musik ya Pak. Ya itu jadi nggak sadar, kayak kita lihat konser apalah, mungkin lihat konser apa itu kan bisa ikut joget. Ya joget biasa Pak, masih biasa. Nanti lama-kelamaan udah pakai topeng itu kayak kenceng-kenceng gitu loh Pak. Topengnya kenceng sendiri. Lagu itu semakin kayak ke dalam itu Pak.
udah nggak sadar. Itu mendem itu ya firasatnya gini, memang kalau dia wadahnya memang masih kuat, udah bisa dimasuki, roh itu bisa masuk Pak. Kenikmatannya dan kepercayaannya Pak. Meski terkesan mistis magis, namun sejarah topeng Lengger syarat dengan nuansa religius. Secara turun-temurun, Waragan Jati khususnya dan Wonosobo umumnya percaya bahwa tarian topeng Lengger memiliki kaitan erat dengan Sunan Kalijaga. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika Sunan Kalijaga menari mengenakan topeng, sehingga para pemuda yang ada di sana tidak mengenalinya. Menjelang maghrib, sang wali menanggalkan topengnya dan tentu saja mengejutkan para pemuda yang sejak awal ikut menari. Mengetahui kehadiran sang wali di tengah mereka, mereka pun menyimak dengan seksama pesan dari kisah yang dituturkan. Salah satu pesannya berbunyi, "Eli ngongger, yen sesuk kowe bakal mati." Yang artinya, ingatlah anak-anak muda bahwa suatu saat kamu akan mati. Frasa Eli ngongger itu kemudian dipercayai sebagai awal dari istilah Lengger. Melintasi waktu dan generasi, Lengger yang dipercaya sudah ada sejak abad 15 kini terus hidup di tengah masyarakat Wonosobo dengan segala nilai dan pesan yang terkandung di dalamnya. Besar harapan kesenian tradisional ini tetap lestari dan hidup bersama generasi yang terus berganti. Untuk generasi harapan ke depan ya anak-anak itu supaya aktif dan tekun belajar joget dan belajar gending Pak. Harapan saya untuk kesenian tari topeng dan Lengger Wonosobo itu semakin maju, semakin sukses. Caranya yo kita aktif dan memperbaiki terus ikut zaman. Ada penerus terus yang masih aktif untuk kesenian ini, tari topeng, kuda lumping ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.